Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mungkin, mahasiswa-mahasiswanya udah pada kumpul, bisa dimulai aja mungkin, Pak? Baik. Ya, Prof. Mangga di absen ada 33 orang kita nih, 41 ya. Mangga, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Yang saya hormati guru kita Profesor Dr. Indis Firdaus MAG, yang saya banggakan, saya cintai para mahasiswa semester 6. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim di mata kuliah Pemikiran Islam Kontemporer. Yang insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan bersama ya. Sekarang ada Profesor Indis, kemudian ada Pak Dokter Cucu. Ya, saya selaku orang yang terus belajar insya Allah. Menemani Anda juga semua ya. Semoga Anda selalu sehat, keluarga juga sehat, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya ataupun wabah yang sekarang memang masih terus berlanjut. Sebelum kita mengawali kuliah pada sore hari ini, mari kita awali dengan ucap bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kalau nanti Prof juga menyampaikan, minggu kemarin Prof mungkin tidak masuk juga di sini, saya pun tidak ya Prof ya, karena ada sesuatu hal, kalaupun saya memang tidak belum ditugaskan atau belum bisa bergabung ya di kelas ini kemarin. Akhirnya Pak Dokter Cucu yang membersamainya. Dan awalnya juga mau saya absen Prof, tapi baru 6 orang sebetulnya yang ada di spot itu, berarti begini yang lainnya belum masuk sistem. Ada 2 hal mungkin, yang pertama belum ACC, tapi kemudian ya yang kedua adanya mata kuliah susulan yang dikontrak ya, salah satunya Islam Kontemporer ini. Mungkin nanti setelah PRS ya bisa sesuai dengan jumlah yang masuk pada kelas 6B ini. Dan teman-teman juga, para mahasiswa juga harus selalu mengontak ya dengan dosen pembimbingnya, ataupun hati-hati kalaupun memang mau mengambil mata kuliah ini, ya pastikan di PRS-nya mengambil. Kalaupun belum mau mengambil mata kuliah ini karena berbagai hal, ya berarti tadinya mau ngontrak misalkan diambil lagi atau dicabut lagi kontrak tersebut ya, sehingga sama-sama nyaman, sama-sama enak, dan tentunya karena ini menunjang terhadap administrasi, dapat teradministrasi juga dengan baik. Di sini baru 6 orang, diantaranya Destia, Elia, Anggraeni, kemudian Nenden Hilpa, Fikran Safa, Muhammad Hafid Ramadan, dan Intan Firdaus. Selain sebagiannya atau lebih kebanyakannya berarti belum ya. Kalau di sini 43 dikurangi 2, 41 kurangi 6 berarti 35 orang yang belum terdaftar di di sistem kami. Demikian. Begitu ya untuk administrasian melalui presensi di spot. Untuk selanjutnya nanti pada mata kuliah Pemikiran Islam Kontemporer ini nanti Prof akan menjelaskan berbagai hal. Kalaupun kemarin sudah ada yang menyampaikan melalui Pak Dokter Cucu, mungkin nanti ada yang mewakili apa saja yang sudah disampaikan dan disampaikan ke Prof Indis, demikian mungkin. Baik Prof, karena waktunya juga tadi sudah terkurangi sebanyak 35 menit ya dari jadwal yang sudah ditentukan misalkan. Nah nanti ke depannya
karena waktu ashar itu jam 15.26 ya, 25 dan ada yang 26. Nanti menyesuaikan saja, berarti kita sepakati jam 15.45 atau jam 16 ya kita masuknya agar tidak saling menunggu ya. Mungkin tadi juga udah sholat, buru-buru sholatnya karena mau ngisi gitu kan, atau mau seperti apa dan lain halnya. Tidak ada zikir dan lainnya misalkan. Mungkin itu Prof, kalaupun ada tadi ada tambahan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa shifaiha wa afiyatil abdani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Afdhala salawatika abad wa anma samada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insani bitil asrarir rahmaniyah wa turid tajaliyatil ihsaniyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Pak Rizky yang saya hormati, para mahasiswa yang berbahagia yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu sekarang ini untuk pertama kalinya di semester 6 ini untuk mata kuliah yang baru lagi dalam pemikiran ya, Islam kontemporer. Dan ini perlu serius kita, walaupun kemarin kami minta maaf ya, ada kesalahan teknis. Barangkali saya baru baca di grupnya itu sudah kelewat begitu ya sudah. Dan Anda terlalu dekat memberitahunya 1 jam sebelumnya, dan saya tidak tahu jadwal itu akan terjadi pada hari Senin. Ya, dan jadwal belum ada sebenarnya kemarin itu. Ya. Nah, ini jadwal terutama yang tidak keren itu saya biarkan aja lewat gitu. Karena saya pikir ini karena yang kontraknya kemarin itu waktu saya pertama kali baru 2 gitu ya. Wah, ini mungkin baru 2 orang ini kuliahnya privat gitu ya. Kuliahnya cukup di WA saja gitu. Dan itu di waktu malam lagi, Jumat malam. Masalah itu Jumat malam. Jadwal yang saya tahu itu, saya tahu ada jadwal baru, sehingga lewat itulah. Nah ini kita zaman komunikasi, tapi sulit berkomunikasi. Ini memang ironis ya. Kalau di zaman komunikasi hebat seperti ini adalah alat komunikasi apapun bisa kita jangkau di seluruh dunia, tapi kita kadang-kadang luput ya dari pantauan kita, sehingga inilah jadinya bisa terlewat gitu ya. Saya ingin Anda berkomunikasi itu, kita berkomunikasi ini dari awal Anda kuliah dan sampai akhir nanti kuliah itu selesai, itu intens ya komunikasi. Sebab nanti masih ada di antara kalian yang pembimbingan dalam PA ya, akademik dengan saya, bahkan mungkin sedikit dengan saya, kemudian tidak sedikit ya ujian dengan saya gitu ya. Atau dengan kami ini. Jadi begitu. Itu masih ada hubungan-hubungan ya, jangan putus begitu saja. Dan itu harus intens terus. Kalau saya melihat ya, mahasiswa itu kesulitannya adalah intensnya itu ya. Bahkan kontrak kredit saja, itu kadang-kadang mahasiswa tidak memberitahu sudah kontrak kredit atau
yang lain sudah, tapi Anda sudah juga kontrak atau belum kontrak, malahan banyak yang lewat kontrak ini karena tidak lancar. Nah, dengan saya sebetulnya saya suka memberikan peringatan melalui chatnya di situ. Itu di situ kalau belum kontrak, kenapa belum mengontrak juga mata kuliah ini. Nah, tampaknya lama sekali dijawab oleh mahasiswa. Saya mau pakai WA dulu kadang-kadang itu nggak ada itu yang namanya telepon yang ada di sana sudah tidak aktif lagi, sudah mati gitu. Nah ini nih juga komunikasi yang tidak lancar kalau seperti itu ya. Akhir-akhir ini kalau hubungannya dengan perkuliahan atau sampai di akhir itu, saya kalau ada bimbingan sekarang ini di masa hukum pandemi ini, bimbingan bersama di grup, bimbingan PA, bimbingan skripsi, bimbingan tesis, itu sama-sama. Semua saya grupkan di grup masing-masing. Nah, sampai juga ujian. Nah, ujian sidang. Ujian sidang mudah-mudahan ya ini angkatan kalian ini mengikuti angkatan 2017 ya. Cepat 3,5 tahun banyak yang sudah lulus. Gitu. Saya ingin begitu. Karena itu belajarlah yang bagus, cepat, baik, begitu, dan kemudian selesai. Yang bagus itu yang selesai, ya. Bukan yang apa-apa ya, bukan karena lamanya kuliah, ini sampai 12 tahun begitu, atau berapa tahun ya, sebenarnya sampai semester 14 gitu, wah ini terlalu keterlaluan gitu ya, jangan sampai gitu. Ya semester 7 saja cukup. Supaya juga jangan mikir ini masih dapat beasiswa bidik misi ya, bidik misi itu apa sekarang? Ya bidik misi, Prof. Apa namanya? Macam-macam bidik misi salah satunya. Ya, masih bidik misi itu namanya? Salah satunya ada, Prof. Yang bidik misi, yang lainnya. Ada salah satunya. Atau sudah apa namanya kartu? KIP Indonesia Pintar. Nah, kartu pintar ya, kartu Indonesia Pintar, PIN. Indonesia Pintar, KIP ya, KIP, kartu Indonesia Pintar itu. Nah, jangan sampai ya walaupun itu kan berhemat Anda, artinya kalau harus sudah selesai kemudian tidak diselesaikan itu artinya korupsi juga, belajar korupsi, jangan belajar korupsi. Walaupun masih diberi beasiswa, kalau lulus ya mampu lulus ya lulus saja. Itu artinya Anda menyumbang kepada negara begitu ya, walaupun tadinya Anda disumbang oleh negara. Begitu juga jangan sampai enak-enak kita dapat UKT karena dibantu terus saja, ingin dibantu terus begitu. Nah, lebih baik kita lepas dari situ kalau harus bisa selesai dan mampu selesai. Itu artinya Anda ganti fokus. Ganti fokus. Barangkali kalau sudah selesai itu ganti fokus dengan kerjaan, dengan rumah tangga, dengan apa saja bisa Anda lakukan banyak. Anda bisa lihat, tapi belum bisa lihat juga ya di spot ya. Belum bisa lihat juga. Kalau ini tolong apa namanya? Saya beri share screen. Akses. Siapa yang host? Oh sudah, Prof, sudah. Oh sudah. Nah, host yang hostnya. Ini hostnya yang dipindahkan supaya Anda. Iya. Kalau hostnya dipindahkan nanti, ini kalau dipindahkan gini sudah nggak bisa lagi ya? Host yang pertama tadi bisa kan? Bisa paling Prof menjadikan kembali mahasiswanya host Prof atau tadi siapa yang dijadikan? Elia ya tadi, Elia atau siapa yang Elia? Iya Elia Pak. Juga Elia. Kalau misalkan mau dibagiin hostnya bisa claiming host Elianya langsung. Langsung gitu. Di mana itu caranya? Jadi ada Bapak di ininya, di menunya. Menunya itu di yang titik-titik, Prof, kalau nggak salah. Ini titik-titiknya nggak ada nih. Oh, nggak ada. Yang di more coba lihat, hanya rename. Mute, rename.
Mana titik-titik? Woi. Atau di mahasiswanya Prof, di apa? Dia bersangkutan. Oh, yang bersangkutan. Biar enggak itu. Siapa tadi yang bersangkutan itu? Elia. Aila. Ya, Bapak. Elia. Ada Aila, ada Elia. Elia Anggra ini. Iya, Prof. Ya, itu yang saya senyum terus, Prof. Tadi udah hilang lagi. Elia Anggra ini. Ini diklik namanya atau di more. Iya, di more. Nah, terus ada make host. Nah, gitu ya. Ya, Prof. Oke. Sudah kembali nggak? Yes. Iya, Bapak sudah kembali. Tapi Prof sudah bisa share screen apa belum? Share screen? Belum. Oh ya, izinkan aja, kasih akses aja Elia. Share screen-nya aja. Tapi nggak usah dijadikan host gitu maksudnya. Jadi nggak ganggu saya, nanti saya nggak bisa bekerja macam-macam. Maksud Nggak saya. apa-apa, hostnya di Bapak aja. Iya, soalnya akses yang bisa akses semua bisa share screen itu hanya Pak Epul. Oh gitu. Jadi harus pindah ke saya dari dulu. Yang punya Zoom. Apa-apa. Nah, ini sudah bisa lihat? Sudah, Prof. Oh, ini kemana? Nah, ini dia. Ini ada apa namanya, toko-toko ya. Nanti di spot itu ada pertemuan-pertemuan, dan pertemuan ini bukan hanya ini, kalau kelompok yang saya buat ini ada 6 kelompok, 7 dengan yang baru, kemarin belum dimasukkan juga, nanti saya akan masukkan. Ini para pemikir. Jadi pemikir itu bukan dai. Bukan dai. Dai itu bukan pemikir, dia hanya pembicara, tukang bicara gitu ya, ngomong kerjaannya. Bicara, ngajak orang, atau tablik juga bukan pemikir. Kalau pemikir itu filosof, itu namanya pemikir ya. Menggunakan filsafatnya untuk berpikir, itu adalah pemikir tingkat tinggi. Karena pemikir itu tingkatnya masih boleh di masyarakat biasa, tapi kalau sudah sangat banyak produk-produk pemikirannya dan berarti, itu kemudian meningkat dia menjadi filosof ya. Nah, itu filosof itu bedanya begitu. Dan kemudian menggunakan kaidah-kaidah pemikiran yang seperti filosof juga, biasanya sangat rasional gitu. Itu namanya pemikir dan filosof ya. Kalau filosof sudah naik tingkatnya gitu. Seperti Al-Ghazali juga dulu, Imam Hujatul Islam itu ya awalnya hanya menjadi pemikir saja. Nah, pemikir itu adalah orang yang berpikir, memberikan solusi pada problematika kehidupan masyarakat beragama, masyarakat bernegara, bahkan kepada masyarakat dunia internasional, dunia, atau ke masyarakat Timur Tengah saja, orang Arab bisa begitu. Nah, inilah orang-orangnya yang sudah saya saya seleksi gitu ya, banyak sekali. Kalau masuk ke Indonesia, pemikir Asia Tenggara itu nomor 6 nih. Itu ada Naqib Al-Attas, Harun Nasution, Munawir Sadari, Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Hashim Muzadi, Sahal Mahfuz, Ahmad Syarifi Ma'rif, pokoknya begitu. Dan sekarang muncul lagi yang lain, pasti ada muncul lagi, dan nanti saya akan tambahkan kalau itu benar-benar pemikir mereka, bukan hanya sebagai karena terkenal semuanya
karena viral begitu terkenalnya, atau karena dia sebagai apa YouTuber gitu, itu bukan karena itu ya, kan, tapi justru karena realitas pemikirannya, gitu ya. Realitas pemikiran yang muncul di kalangan kaum muslimin itu adalah ini, di antara lain. Kalau Anda mau memusuhkan siapa sebenarnya yang berpikir di Asia Tenggara atau di Indonesia ini, pemikirannya, itu boleh-boleh saja sih sebetulnya. Tapi hasil pemikirannya ada nggak yang mungkin menggunakan solusi terhadap negara, tapi biasanya tidak terlalu atau tidak termoyo ingin jadi negarawan atau ingin jadi menteri gitu. Di politik praktis itu biasanya adalah pemikir ya. Seperti barangkali juga boleh diusulkan seperti Azumiri Azra begitu, atau Komarudin Hidayat gitu ya. Itu dilihat dari pemikiran-pemikirannya bisa ada arah ke sana ya, ada arah ke sana. Yang kalau dari sini ini kayaknya yang masih hidup itu ada Ahmad Syafi'i Ma'arif ya, Buya Syafi'i itu. Tapi saya ingin masukkan juga dari semuanya, dari siapapun. Kemarin ada yang mengusulkan itu ada Joinbol, nah ini dari Pak Cucu ya. Joinbol yang terakhir ini dari Pak Cucu mengusulkan, kemudian apalagi kemarin itu Pak Presris. Ya, kalau yang kemarin masukan Pak Cucu itu sudah dimasukkan sama Prof. Ya ini Joinbol ya. Joinbol, Ahmad Syafi'i Ma'arif itu juga kan masukan dari kemarin. Nah, ini yang Syafi'i Ya. ini masuk ya. Sini baru itu. Kemudian saya memasukkan juga lagi yang baru-baru itu ketika liputan Aeroscience. Yosef Saad ya, Yosef Saad. Ini ahli-ahli kalau Yosef Saad itu ke fikih ya, walaupun dia non Muslim. Ini pemikirnya bagus. Khalil Gibran itu non Muslim, tapi berpikir keras tentang bagaimana solusi orang Islam untuk mendapatkan kemuliaannya gitu. Itu melalui sastranya, melalui kritikannya, melalui esainya, itu Khalil Gibran itu bagus. Saya melihat bagus. Bersaing juga ini yang orang Palestina ya, Kristen juga sebenarnya. Ini yang di bawah ini semua adalah orang non Muslim ya, yang kemarin muncul. Itu bisa jadi berpikir orang Islam. Kenapa bisa begitu? Nah, itu adalah sebenarnya anugerah saja diberikan kepada kita umat manusia. Dari non-Muslim juga ternyata ada yang berpikir untuk kemaslahatan orang Islam dan Arab di Timur Tengah itu. Bahkan memberikan jalan-jalan tertentu. Termasuk juga ahli-ahli yang seperti itu. Seperti yang saya tahu itu guru saya umpamanya. Itu saya belajar ini sebetulnya dari belajar pemikiran dari beberapa orang ya. Termasuk orang Belanda itu yang namanya ini yang dikenal oleh Pak Cucu juga di Belanda. Nah, itu Moleman ya. John Hendrik Moleman. Ini tapi orang Muslim, dia baik Muslimnya. Banyaknya yang sebenarnya yang banyak yang Muslimnya tidak jelas kalau di Belanda. Seperti Karl Steinbring itu nggak jelas walaupun dia berpikir dan meneliti tentang Islam, tapi tidak jelas. Tapi kalau guru saya ini jelas sekali Muslimnya karena menikahi seorang Muslim dari Maroko, kemudian wafatnya juga sebagai seorang Muslim. Bukan berarti di dunia ini tidak ada yang ahli tentang Islam yang bukan Islam, itu justru ada. Dari dulu ya, dari zaman Sunokorgronya itu ahli sekali sebenarnya, bahkan hafal Quran. Jadi syekh juga di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Indonesia ya jadi kiainya dari Belanda itu ya, Abdul Ghafur namanya. Nah ini jadi aneh-aneh begitu. Kenapa bisa jadi begitu? Ya
Mereka orang-orang pinter lah. Nah, dari sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia punya dokter-dokter, ya sudah dokter gitu kan. Sudah dokter. Nah, ini banyak yang begitu. Sebenarnya bukan, yang tidak Islam itu bukan berarti itu tidak punya pemahaman Islam yang baik. Bisa jadi pemahaman Islam. Yang tidak ada bagi mereka itu tidak, karena tidak mau jadi Muslim saja, dan mereka katakan itu tidak ada hidayah. Gitu. Tidak ada hidayah. Itu bukan soal harus pakai label agama, atau mungkin juga labelnya bukan agama yang dipakai. Labelnya adalah label kemanusiaan, label ilmiah, labelnya akademis, begitu. Itu yang dipakainya. Sehingga bisa jadi Muslim tapi tanpa nama. Nah, tanpa nama itu apa? Dia sembunyikan namanya. Dia sembunyikan namanya, atau dia sembunyikan juga ibadahnya, dia sembunyikan segala-galanya. Kalau bahasa lain di tarekat itu, di tasawuf, itu jangan-jangan dia wali gitu, yang dicintai Allah, tetapi kemudian berbaju, bajunya bukan baju seorang Muslim gitu. Tidak karena bajunya saja gitu. Nah, karena banyak Muslim itu bajunya saja, tapi kelakuannya, ilmunya itu tidak Muslim. Bahkan mungkin ibadahnya juga tidak Muslim. Ibadahnya karena ya cuma untuk pencitraan, bahasanya lainnya itu untuk ria, ingin dilihat orang, atau karena ingin kedudukan, ingin harta benda, dan lain sebagainya. Dan itu doanya juga kadang-kadang doanya, walaupun betul-betul jadi orang Muslim, tapi doanya masih doa materialistik gitu. Itu kan bisa tidak diterima oleh Allah gitu. Walaupun rezekinya bisa menjadi banyak, rezeki bisa banyak, karena Allah memberikan yang banyak-banyak gitu. Karena Dia minta banyak rezeki gitu. Bukan minta panjang umur, dikasih juga panjang umur. Nah, ini bisa terjadi begitu, tetapi di hadapan Allahnya nanti akan berbeda, dan Allah yang menilainya sendiri. Ini jangan salah sangka ya pada apapun, dan ini kepada siapapun, karena kita kadang-kadang begitu ya, selalu mungkin ya, kebanyakannya selalu salah sangka. Termasuk kepada Allah juga menyangka yang salah. Bukan hanya kepada manusia salah sangkanya itu. Kepada Allah saja sangkanya salah. Ada yang gerutu-gerutu, lakanud itu ya. Bahasa sana lebih lakanud. Menggerutu, caci maki kepada Tuhan itu. Itu kan bahasa Al-Quran sendiri yang mengatakan begitu. Nah, insana lebih lakanud. Berarti kenapa dia begitu ya? Menggerutu ya, doanya juga dikabulkan oleh Allah. Kita kalau tertindas, tapi menggerutu-gerutu aja terus. Nah, itu apapun sebenarnya yang diminta dia bisa terjadi, dikabulkan oleh Allah. Namun itu sebagai ujiannya, sehingga di hadapan Allah tidak sebenarnya seharusnya baik yang begitu, bisa tidak begitu baik. Walaupun segala, ya seperti Firaun lah. Firaun, Namrud, begitu ya, raja-raja yang tirani gitu. Itu kan artinya Allah mengabulkan doanya, menyelamatkan jiwanya, memberikan harta, kekuasaan, dan kenikmatan dunia yang luar biasa. Gitu. Nah, itu jangan dijual ibadah itu dengan kenikmatan dunia atau kehebatan dunia gitu, jangan dijual gitu. Tapi justru harusnya sebaliknya, ditutup-tutupi. Bahkan ada orang yang sengaja menutupi tentang ibadahnya saja. Bahkan ada orang yang sengaja setiap orang itu dimarahi, padahal dia seorang wali. Kenapa begitu? Karena dia tidak ingin ketahuan bahwa dirinya sebagai seorang yang dicintai Allah, sebagai seorang wali yang doanya dikabulkan. Kemudian
menyamar dirinya sebagai pemarah, sebagai pembenci gitu. Hanya karena ingin menyembunyikan aja, menyembunyikan ibadahnya, menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan. Nah, begitu. Ternyata kalau sudah meninggal, oh dia itu orang baik, dia itu orang yang ya walinya yang apa namanya masdub gitu ya, yang wali gila gitu ya orang. Jadi sebenarnya kelihatannya begitu. Nah ini dia. Itu bahasa pemikiran yang ada begitu itu, bukan bahasa dakwah ya. Jangan diikuti kalau mau kalian menjadi orang dai, pendakwah, mubalik itu kayaknya tidak begitu. Tapi di pemikiran, di falsafat, di tarekat, di sufi gitu di filosof ini ada terjadi begitu. Oke. Dan ini orang-orangnya yang selalu melihat gitu. Nah, kalau saya memberikan gambaran, untuk yang pertama ini ada para pemikir warisan atau turas Islam Arab, Islam kontemporer, Islam dan Arab kontemporer. Yang kini atau beberapa tahun yang lalu ya dia pertengahan abad ke-20 terakhir sampai 21. Itu yang saya masih sebut sebagai kontemporer ya, karena berpikir modern, modernitas, berpikir pasca modern dan seterusnya. Seperti apa namanya Taib Tizini umpamanya ya. Itu siapa yang sudah meninggal itu. Taib Tizini masih hidup ya, Hasan Hanafi masih hidup. Sri Murwa, ini Sri Murwa itu 87 sudah meninggal ya. Sudah meninggal, tapi dia pemikir, peneliti, filosof gitu. Ini Hasan Murwa, karena itu mungkin tidak ada perkembangannya pemikirannya sekarang. Karena 87 sudah wafat beliau. Itu kalian belum lahir mungkin ya. Ini nomor 3 ini di pemikiran warisan Arab. Nah, kenapa saya sebut warisan pemikiran turas? Itu karena berpikirnya dengan pemikiran-pemikiran yang berada pada tingkatan budaya yang dilahirkan dari nenek moyangnya sejak Nabi Muhammad itu sampai kepada kita sekarang. Nah, jadi berpikir yang begitu. Seperti Adonis ini pikirannya, dia berpikir dengan sastra gitu ya, sastra. Tapi sastranya dari sejak zaman jahiliyah dipakainya sebagai budaya yang kemudian diadopsi, kemudian sebarkan, dan dia dengan metode dia, dengan pikirannya di dunia kesastraan ini. Tulisan-tulisannya dan paling ini di antara semuanya, menurut saya yang paling banyak karyanya sampai ratusan, kan mungkin ribuan karyanya itu Adonis ya, alias Ahmad Said. Isbir, gitu, ada kata isbir, gitu ya, itu. Tapi yang terkenalnya Adonisnya ini. Nah, dia sebenarnya orang Suriah, tapi kemudian mendapatkan warga negaranya yang di Lebanon, atau dia merangkap warga negara rangkapan, yang di sana di Timur Tengah ada yang boleh begitu, Lebanon terutama. Nah, Taib di sini umpamanya ini umur usia 84 tahun sekarang ini. Hasan Hanafi 85 tahun gitu ya. Jabiri juga demikian. Ini mikirnya itu kelima-limanya ini berpikir tentang turas itu Al-Qur'an, Sunnah, itu yang diadopsi menjadi pola hidup di Timur Tengah yang tidak berubah. Sehingga mereka mengalami kemunduran menurut ini berkelima ini. Nah, karena itu harus ada perubahannya. Jangan hanya turasnya saja, tetapi bagaimana mengubah sampai ada perubahan di masyarakat ini. Nanti kita lihat satu persatu ya. Anda lihat apa pemikiran yang khas bagi mereka masing-masing. Itu pasti ada pikirannya yang berbeda. Tapi saya garis bawahi yang samanya aja begitu. Bahkan mungkin kehidupan sosial politiknya kalau di Indonesia seperti Hussein Murwa yang
wafat tahun 87 itu. Ini adalah seorang peneliti pemikir filsafat filosof itu yang mendapat penghargaan hebat lah di dunia internasional. Itu yang penghargaan itu apa? Reward-nya, apa? Istilahnya bukan reward. Ya bintang kehormatan Lotus internasional lah itu bidang sastra. Itu Hussein Murwa. Tapi dia sebenarnya walaupun berpikirnya dan karya-karyanya tentang Islam. Nah, dan di Timur Tengah yang namanya Islam tidak Islam bisa berpikir tadi. Ini Hussein Murwa itu seorang anggota Partai Komunis, ya, Komunis Libanon. Komunis di Timur Tengah tidak seperti komunis di Indonesia, dipolitisasi sebagai partai yang terlarang dan tidak Islami, bahkan tidak bertuhan. Itu di Indonesia. Partai Komunis itu begitu. Itu sudah dicap begitu. Di Indonesia begini. Tapi sebenarnya komunis itu kan sebenarnya hanya bukan agama. Sama sekali bukan agama. Dan kemudian kalau menyingkirkan pendapat ketuhanan itu karena harus disimpan aja dulu, jangan di dalam politik, jangan pakai itu gitu karena membelenggu gitu. Membelenggu. Dan di politik adalah demokratis saja, yang rasionalnya atau pemikirannya adalah pemikiran sosial politik, bukan sosial politik keagamaan. Nah, ini di kita masih menyatu begitu. Menyatu begitu, maka kemudian seringkali yang sosialis saja bisa jadi non-Islam, aneh gitu ya. Memang di kita cuma aneh gitu. Kalau di Timur Tengah enggak. Komunis itu hanya jalan berpikir saja. Jalan berpikir dan metode, jadi itu cara saja. Cara itu boleh dari mana saja. Ya, bisa dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan begitu. Itu bisa terjadi. Kalau bagus diambil gitu. Nah, itu komunis itu sesuatu yang bagus untuk dan Islami gitu, dengan sosialis sama Islaminya. Kenapa? Ya mau membuat keadilan di antara masyarakat. Keadilannya keadilan sosial, sosialis. Ya. Komunis itu ya keadilan sosial yang merata, baik sosialnya maupun ekonomi. Karena itu bahasa komunis itu adalah teori ekonomi sebetulnya yang bagusnya di situ. Karena itu orang-orang Timur Tengah seperti Murwa atau Sibai itu menyebutnya itu hanya wadah, dan kemudian jadi ada Islam yang begitu juga, ada Islam komunis, ada Islam sosialis gitu. Nah, itu Anda harus tahu ini supaya tidak sempit berpikir. Sempit berpikir. Oke. Apalagi Hasan Hanafi yang luas juga itu, dia berpikir sangat luas tentang warisan turas itu, dan dia juga berpikir tentang Quran juga sebenarnya. Nah, apalagi Jabiri ya, Jabiri itu Al-Jabiri, Muhammad Al-Jabiri atau Al-Jabri. Nah, ini kemudian kedua itu Anda harus pilih nanti salah satu dari semuanya ini ya. Anda harus pilih, dan ini banyak sekali karena itu ada 56 tokoh. Anda harus pilih salah satu. Pilih salah satu dan tidak boleh ada yang sama di kelas ini. Tidak boleh ada yang sama. Harus memilih salah satu dari sekian. Dan dibagikan, kemudian kalau enggak senang membahas itu, nanti ganti yang belum diambil apa, ganti lagi. Oleh Anda boleh ganti. Tapi jangan lebih dari 2 kali, gantinya sudah kedua kali, ya udah tutup. Dia mau tidak mau harus ambil itu. Untuk dibahas ya, untuk dijadikan artikel oleh Anda. Mau tidak mau harus jadi kalau kedua kali, apalagi kalau ketiga kali ya. Nggak boleh, nanti akan begitu terus, dia akan selesai. Kemudian ini ada pemikir Al-Quran dan Islam modern. Nah, ini Sayyid Qutb, walaupun dia di Mesir tidak diterima karena ikhwan gitu ya, ikhwan muslimin, bahkan dieksekusi mati oleh pemerintahan karena menentang pemerintah gitu ya. Tapi tafsirnya memang masih dipakai oleh orang.
pakai. Apalagi kalau afiliasinya kepada khilafah begitu, atau ISIS begitu, atau Hizbut Tahrir itu pasti senang-senangnya dengan Said Qutb ini. Tapi pemikirannya cukup ada, gitu, cukup banyak. Gitu ya. Nah, gitu. Ini Muhammad An-Nuaihi juga sebetulnya punya tafsirnya juga, itu pemikir Quran. Yang pemikir Quran itu ada yang punya tafsir lengkap, ada yang tidak lengkap juga. Gitu ya. Seperti Hasan Sya'ab atau Muhammad Imarah selalu berkaitan dengan Al-Quran. Muhammad Arkun juga demikian, dia hanya jurnal-jurnalnya saja yang muncul, tapi pikirannya udah kuat semua, hebat ya. Nah, seperti yang di atas tadi ini kebanyakan yang pemikir warisan itu, tadi di atas saya ingin sebut dulu bahwa mereka berpikiran pluralis ya. Bahkan dari negara-negaranya, terutama yang banyaknya kan itu sebetulnya di Suriah, Lebanon, Irak gitu. Hasan Hanafi dan Jabri itu di Mesir. Nah, kalau Syekh itu Mesir ya, kemudian yang di pemikiran Al-Quran itu sampai Sahrul ya, Sahrul. Ini 3 sampai ke-13 itu adalah pemikiran Al-Quran Islam dan penafsiran tentang Al-Quran. Nah, walaupun ada yang modernnya sedikit, ada yang tidak modern juga. Kan tapi kemudian pemikir pembebasan Islam kultural, nah ini yang lebih banyak, lebih banyak karena di sini kalau di Indonesia ya Islam Nusantara lah gitu, kultural itu yang bentuknya budaya. Bahasanya budaya. Kalau di Indonesia gitu ya, Syarabi, Abdul Malik, ya, Amin, ada Jalal Amin, Samir Amin, Al-Khatibi, Al-Banna. Ini bukan Hasan Al-Banna ya. Kalau Hasan Al-Banna itu nanti afiliasinya kepada Said Qutb tadi, yang Ikhwan Muslimin. Tapi adiknya ini Al-Gamal Al-Banna ini kebalikannya. Walaupun awalnya sih sebenarnya pertama kali dia memang sama dengan kakaknya, mendukung kakaknya, Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, kemudian sama-sama dipenjara dan dieksekusi, kecuali Jamal ini yang adiknya yang lebih muda ini ternyata walaupun didikan bapaknya sama, tapi ternyata lahirnya jadi berbeda. Satu dapur itu beda masakan. Nah, yang satu karedok begitu, yang satu sambal begitu umpamanya. Jadi begitu caranya. Nah, itu kedua-duanya itu dilahirkan oleh ahli hadis ya. Baik ke Jamal Al-Banna maupun Al-Banna. Satu jadi konservatif dan ortodoks sekali gitu-gitu membangun Ikhwanul Muslimin untuk jalan hidupnya dan menentang negara apapun, itu Mesir terutama, karena itu dieksekusi. Kalau Gamal itu selamat, Gamal Al-Banna ini adiknya selamat karena ternyata setelah dipenjara itu ada perubahan pemikiran, tidak lagi sebagai persaudaraan Islam yang dimunculkannya Ikhwanul Muslimin, Al-Ikhwanul Muslimun gitu ya. Tetapi yang dimunculkan oleh dia seperti apa adanya yang ada dalam Al-Quran, dia sangat polos gitu. Orang lihat Al-Quran. Sehingga yang namanya persaudaraan itu bukan persaudaraan se-Islam. Nah, itu terlalu eksklusif. Jadi ada inklusivisme, persaudaraan itu persaudaraan seiman. Di mana para nabi semuanya sama di pandangan Allah. Kemudian persaudaraannya juga adalah persaudaraan iman, bukan al-imanul muslimin ya. Nah, karena apa? Alasannya itu innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada innamal muslimun di dalam Al-Quran itu sebagai persaudaraan. Karena itu di zaman Nabi Muhammad, ingat lagi pada semester pertama kita, Nabi itu bersahabat dengan semua agama yang ada di dunia ini. Dengan semua tokoh agama di dunia, tidak pernah perang karena agama.
Kalau dengan Mekah itu karena perangnya itu kepada kaum musyrikin yang mengusir Nabi Muhammad, yang mengucilkan dalam bidang ekonomi dan sosial. Sehingga Nabi dan sahabatnya bisa terusir dari Mekah. Nah, ini dasarnya begitu. Jadi sebenarnya bukan keimanan ya yang dijadikan alat perang di Mekah itu, orang Mekah itu, tapi karena masalah kemanusiaan, ketidakadilan yang dipersekusinya Nabi Muhammad dan para muhajirin maupun ansar. Ini di sini adanya. Nah, itu beda. Anda harus berpikir begitu sehingga tidak ada agama yang bermusuhan sama sekali. Dan itu sekarang hanya ada di Indonesia yang begini. Yang namanya Islam Nusantara itu. Yang menteri agamanya sekarang adalah menteri agama untuk semua agama. Nah, ini ada pandangan bagus dari seorang Gus Gus Yakut ya. Yakut Kaumas. Gus Tutut ya. Gus Tutut atau Gus Yakut ini punya pandangan seperti Rasulullah begitu. Dan para ulama NU itu banyak yang begitu berpikir. Pikirannya bagus gitu. Dalam pemikiran itu sudah sangat cocok ya untuk Indonesia. Nah, kalau eksklusif sekali di Indonesia berpikir, ya nanti akan berbelah sebelah pada agama yang lain. Dan jadi eksklusif dan hanya ingin benar dengan kelompok agamanya ini. Nah, yang begini itu kan dulu Gus Dur gitu ya. Ini pelanjutnya sekarang Gus Dur. Kalau karirnya bagus, kita doakan saja Gus Yakut jadi presiden Republik ini. Siapa tahu selanjutnya Gus Dur dulu gitu ya. Nah, ini bisa kita doakan. Karena dia memimpin kelompok yang besar. Itu Banser atau Ansar ya. Itu besar, dia pernah memimpin benar. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi bahwa para pemikir Quran Islam modern inilah orangnya yang berpikir. Saya tertarik sekali membahas sebetulnya terutama Arkun ya, Abu Zaid ini tokoh yang paling ini dalam pemikiran Quran paling fundamental menurut saya yang harus kita tinjau kembali. Apalagi Arkun itu orang yang rindu kembali kepada zaman Rasulullah. Karena apa? Karena Al-Quran sekarang itu sudah menjadi korpus tertutup bagi dia. Nanti kita bahas apa korpus tertutup itu. Sedangkan bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya dulu masih korpus terbuka. Itu bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas berhubungan agama, bebas segala macam. Bahkan agama itu yang dimiliki Nabi Muhammad bisa berdamai dengan semua agama di dunia ini sampai akhir zaman, begitu. Sampai akhir zaman ini. Karena apa? Nabi Muhammad kan pernah membuat perjanjian dengan suku Yaman. Nah, ini kaum Najran, suku bangsanya Najran. Itu pernah bertemu dan dialog dengan Nabi pada saat turunnya surat Ali Imran. Dan karena itu masalah ayat Al-Quran, ya, itu masalah Taurat atau Injil itu kata begitu kan di ayat 3. Nah ini turun Al-Quran dan Injil itulah yang kemudian menjadi landasan bagi mereka untuk berhubungan baik dengan Nabi Muhammad. Karena tersanjung Muhammad, walaupun tidak beragama sama. Kemudian pulang mereka membuat perjanjian sampai akhir kiamat, itu perjanjian damai sampai kiamat, gitu ya. Sampai akhir zaman bahasanya begitu. Nah harusnya Islam itu dengan kaum Nasrani seperti itu, seperti Nabi Muhammad lakukan, bukan selalu perang. Bahkan perang salib itu membuat tercemarnya dan hancurnya
persaudaraan antara Islam dengan Nasrani gitu ya. Nah, padahal di dalam Al-Quran juga sebetulnya kan yang paling dekat kepada kita itu kaum Nasrani yang Qisisin, Siddiqin gitu ya di situ dalam Al-Quran itu kaum Nasrani ya, dibandingkan Yahudi maupun yang lainnya. Walaupun semuanya juga adalah ahli kitab, tapi yang paling dekat karena pernah membuat perjanjian dulu di zaman Nabi ya itu akrabu mawaddah gitu ya. Yang paling dekat kecintaannya itu adalah kaum Nasrani. Nah, jangan juga eksekusi dengan wah itu dulu, tapi sekarang kan enggak. Nah, itu sudah politis lagi bicara itu. Sudah politis lagi. Apalagi kalau berbetisnya kepada wah Tuhannya juga berbeda. Nah, ini sudah lain lagi. Memang tidak dari dulu juga sama berbeda gitu. Tapi Nabi Muhammad mengakuinya dengan baik. Karena itu tidak pernah perang dengan Nasrani ya. Ini di pemikiran pembebasan Islam kultural. Kultural itu ada ciri-ciri khas sendiri ya. Umpamanya Syekh Syarabi dalam kebudayaannya, Anwar Abdul Malik itu dalam filsafat kebudayaannya gitu. Jalal Amin, Samir Amin ini yang namanya Amin ini itu walaupun mereka sosialis begitu, tapi pemikiran kulturalnya bagus ya. Di mana mereka harus mereka menggambarkan akan bisa terselamatkan kalau saja orang Arab tidak bergumul dalam budaya-budaya yang dulu, tapi kemudian budaya yang bisa direvisi gitu ya, bisa lebih fleksibel. Demikian juga Al-Khatibi, apalagi Al-Bana yang saya katakan menggalinya cukup lumayan radikal dari dalam Al-Quran yang dia tafsirkan, yang beliau tafsirkan benar-benar tafsiran yang mencengangkan ya, karena persaudaraan tidak persaudaraan Muslim, tetapi persaudaraan mukmin gitu, iman, innamal mu'minuna ikhwah. Nah itu di situ. Kemudian Al-Faruqi Malik bin Nabi itu kan ini yang pemikir-pemikir Afrika itu ya. Al-Faruqi ini Islamic Science ya, kebudayaannya itu dari saintis ya, Islamic Science, jadi itu pengetahuan yang dibawa ke ranah Islamisasi ya. Walaupun tidak harus juga mengatakan harus dengan nama Islam, tapi Islamisasi bisa terjadi di mana saja. Kalau Al-Faruqi yang benar begitu. Basam Tibi, Hasan Turabi ini yang kedua-duanya adalah masih ada hubungannya kulturalnya itu dengan politik ya. Nah, keempat, ini ada para pemikir feminis ya, feminis Islam. Ya, feminis itu pemikiran membela kaum perempuan. Makanya itu bisa ada laki-laki ya di sini. Bisa ada laki-laki. Yang pertama kali mencengangkan bagi kaum muslimin di dunia ini adalah Qasim Amin. Padahal itu udah lama sekali ya, di awal abad, pertengahan abad ke-20. Tapi saya masih melihat ini bagus untuk diangkat Qasim Amin itu ya. Ini pemikiran tahrirul mar'ahnya itu, pembebasan kaum perempuannya itu sudah luar biasa di tengah-tengah orang Arab Timur Tengah di awal abad sebelum Kartini lah di Indonesia. Kita sudah punya pemikiran dan ada karya ilmiahnya tahrirul mar'ah, kemudian ya tentang hubungannya dengan hukum keluarga dan sebagainya gitu ya. Ini Qasim Amin. Walaupun dia sudah lama, saya masih lihat itu untuk nama feminisme yang seringkali dikucilkan dari Islam gitu oleh kaum muslimin sendiri. Bahkan bukan hanya kaum muslimin sendiri, tapi kaum perempuan juga yang tidak setuju dengan adanya pembelaan terhadap kaumnya. Biasanya yang tidak setuju ini adalah kaum perempuan yang membela kaum laki-laki. Itu memang rada aneh gitu ya.
Nah, kalau kaum laki-laki yang membela kaum perempuan ya itu seperti Nabi Muhammad. Karena itu saya selalu mengatakan itu Nabi Muhammad itu adalah feminis laki-laki gitu, seperti Qasim Amin ini. Atau mungkin seperti Gus Dur ya. Seperti itu Gus Dur itu kan pembela kaum perempuan juga. Karena kaum perempuan yang tertindas. Dan banyak pemikirannya kalau mau meneliti Gus Dur tentang feminismenya itu banyak sekali. Bahkan saya juga pernah mewawancarainya melalui disertasi saya dengan Gus Dur waktu itu masih, dan bagus gitu ya. Bisa Anda baca kalau disertasi saya ada Gus Durnya gitu. Nah ini, atau barangkali kiai yang masih hidup tuh feminis itu juga apa namanya, Husain Muhammad. Wah ini boleh dimasukkan juga tuh ya. Husain Muhammad ada nggak di sini? Qasim Amin, Aisyah Abdurrahman, Zainal Al-Ghazali, Nawa Sa'dawi, Katin Rasi, kata saya Amin Ahmad. Nah, ini pemikirnya itu kita masukkan saja. Itu siapa tadi? Husain Muhammad. Husain Muhammad. Nah, oke. Nambah Hasanah lagi ya, itu yang muncul di disertasi saya juga ya. Tokoh kiai dari dari Cirebon ini ya. Di Buntet di mana itu? Bagus ya, Husain Muhammad ini. Kemudian pemikir Asia Selatan ya. Di Indonesia juga sebetulnya banyak ya yang kalau mau diungkap, kalau Anda mau siapa selain Husain Muhammad ya, mungkin kaum perempuan itu yang dianggap aneh juga oleh orang Indonesia ya pada umumnya, yang yang suaminya Profesor Tibraya itu seperti Pak Kris, kok lupa saya dia. Nah, itu bagus itu pemikiran, boleh masuklah ke sini. Nanti saya carikan namanya. Suaminya siapa, Prof? Profesor Tibraya. Musda Mulia. Nah, Musda Mulia. Ini profesor feminis Islam gitu ya. Waktu muji saya, dia mengatakan kamu tidak takut menjadi feminis laki-laki. Nah, gitu. Saya beberkan dan tercengang juga dia bahwa Nabi Muhammad dalam pikiran saya itu adalah feminis pertama yang menjadi idola saya bilang begitu. Dan orang-orang tertawa ya di situ. Dengan sekaligus kekagetan yang muncul. Ini Ibu Musdah ini luar biasa pikirannya, walaupun untuk kaum tertentu yang eksklusif ini ditolaknya oleh mereka. Tapi semua orang yang ada di sini itu sampai Gus Dur semua ditolak karena pemikiran itu tidak sampai kepada mereka yang ingin menyampaikan apa adanya dari yang biasa mereka lakukan gitu, yang biasa gitu ya, yang membela seolah-olah membela Tuhan, membela Islam, tapi sebetulnya tidak membela Tuhan dan tidak membela Islam. Itu pasti menolak para pemikir yang ada di sini, yang ya saya sebutkan sampai 58 ini sekarang ya. Nah ini. Kemudian para pemikir Asia Selatan. Oke, itu cuma perempuan ya. Para pemikir Asia Selatan itu atau Asia Barat itu boleh dari Iran gitu, Asia Barat ya. Iran, Pakistan, Afghanistan, India gitu di belahan bumi Asia di bagian selatan dan barat ini. Itu seperti Ari Syariati itu luar biasa. Ari Syariati itu walaupun dia diusir dari komunitasnya dari Iran, sampai dia harus hidup di barat. Itu ada pemikir perempuannya bagus, feminisnya juga bagus, tapi dia lebih banyak kepada spiritual ya, spiritual. Itu tentang haji, tapi memerlukan solusi bagi dunia Islam. Nanti bahas oleh kalian.
Fazlur Rahman, ini tentang Quran sebenarnya. Fazlur Rahman itu dengan tema pokok Al-Qur'annya atau hermeneutika Al-Qur'an itu sebagai orang yang ya, tapi saya ingin masukkannya ke pemikir Asia Selatan lah, walaupun dia juga hidup di Barat. Karena diusir juga oleh orang penduduk negerinya ya di India dan Pakistan. Al-Maududi, ini Pakistan ya, Al-Maududi Asia Selatan, tapi berpikir ya memang ada politisnya di sini karena mendukung pemerintahan yang di Pakistan yang dalam tanda petik itu khilafah dan kerajaan itu lebih dimunculkan oleh beliau. Walaupun pada dasarnya tidak khilafah dan tidak kerajaan juga dalam kehidupan politik Maududi itu karena terjun ke dalam politik praktisnya yang mendukung dan melawan kaum perempuan. Nah ini dia. Karena aneh itu kalau Anda bahas itu aneh. Nah Sardar gitu ya, ini Ziauddin Sardar itu dalam masa depan Islamnya itu agak tajam gitu ya, walaupun arahnya dari bidang tasawuf ya. Kemudian Hussein Nasr juga tasawuf, ini Sufi gitu, yang pemikiran Sufinya lebih banyak untuk pemikiran Asia Selatan ini, karena Sufi itu banyak lahirnya juga di Asia Selatan ya, dibandingkan dengan Timur Tengah, Asia Selatan termasuk ke Indonesia gitu, itu pemikiran Sufi itu dari Asia Selatan. Itu yang mewakili Asia Selatan itu ya Sardar dan Nasr gitu ya. Nah dari Iran lagi adalah Motahari ya. Motahari ini bagus kita renungkan ini. Walaupun Motahari ini menyatu sekali dengan kekuasaan Irannya dari sejak ya karena ya Syiah itu sebetulnya ya. Tapi itu cukup lumayan karena Syiah itu juga memberikan solusi terhadap perkembangan umat yang seharusnya menjadi panutan bagi kita, terutama dalam mempersatukan umat di seluruh dunia tanpa dihalangi oleh sekte Syiah dan Sunni. Nah, Asia Tenggara, saya sebut Indonesia dan Malaysia itu Asia Tenggara ya. Ini cukup banyak, saya sudah tulis itu. Naqib Al-Atas itu orang kelahiran Bogor dan berpesantren di Bogor, tapi jadi warga negara Malaysia. Nah, karena pemikiran kayaknya tidak terlalu menonjol di Malaysia, karena usul kerajaan lebih ketat, sehingga kalau terlalu ketat itu kemudian bisa terusir mereka dari kerajaan yang di Pertuan Agung ini. Nah itu Naqib Al-Atas itu berpikir dua sisi di Nusantara, Indonesia dan Malaysia. Kemudian dengan sekularismenya, dengan itu juga bisa dipandang dan seperti apa sebenarnya. Ini kemudian Harun Nasution yang dianggap sebagai intelektual, mengintelektualkan atau sekulerkan Indonesia yang Muslim begitu dengan pemikirannya, padahal dia sebetulnya orang tasawuf betul sebenarnya. Ya saya yang mengenal beliau pada tasawuf betul, tapi coba gali lah oleh kalian sebenarnya seperti apalah beliau ini gitu. Karena IAIN di seluruh Indonesia itu kalau tidak ada beliau tidak akan jadi IAIN dan UIN sekarang. Karena dia ada pelopornya untuk menggantikan IAIN sebagai pesantren yang ortodoks gitu. Tapi jauh melangkah pada dunia akademis yang diakui oleh Barat dan Timur gitu ya. Karena pendidikan Pak Harun ini dikenal begitu. Ini dari Mesir dan dari McGill ya, Kanada. Nah, itu yang memberikan warna dia jadi rasional ya, Harun Nasution. Munawir Satali
Nah, ini Menteri Agama yang 2 kali jadi menteri di zaman Pak Harto. Sebenarnya dia hanya nyolek-nyolek dikit, kemudian membuat dalam Islamisasi hukum di Indonesia, itu sebenarnya hukum Islam di Indonesia itu Munawarriyus Ghazali. Kenapa? Pada masa dialah ada hukum-hukum Islam yang yang diterbitkan di negara ini, mulai dari undang-undang perkawinan, undang-undang waris, undang-undang wakaf dan lain sebagainya, itu undang zakat, itu juga diawalinya dari situ. Sehingga kumpulah sebuah hukum yang menandingi hukum-hukum nasional pada umumnya, yaitu kompilasi hukum Islam di Indonesia. Makanya kemudian disebutlah sebagai aktualisasi ajaran Islam. Ini kalau Munawarriyus Ghazali ya. Nah, ini memang orang-orang pesantrenan begini, kalau sekarang kan bisa disebutnya Gus, gitu ya, anak kiai. Cak Nur Halis Majid juga demikian. Nur Halis Majid itu orang yang pesantrenan, tetapi kemudian hidupnya awalnya di HMI ya, secara nasional itu keindonesiaan, kemanusiaan, keindonesiaan dan keislaman, itu yang di peradaban yang digagas sama dia. Banyak yang menuduh Nur Halis Majid itu produk Barat. Padahal dia kuliah di Barat, jadi doktor dari Barat itu karena sebenarnya pikirannya sudah sejak mahasiswa begitu. Sudah sejak mahasiswa dianggap liberalnya itu ya sejak mahasiswa. Malah sejak jadi mahasiswa itu dari dasarnya itu santri gitu. Anda harus lihat itu. Abdurrahman Wahid. Nah, ini sudah sering saya ceritakan ya. Oke. Presiden kita ini satu-satunya yang ada dalam pemikir di sini. Nah, ini pemikir serba bisa ya. Apapun yang dia pikirkan itu ternyata bisa lebih bagus ya. Saya melihat begitu ya, feminisme ya, pluralisme ya, pluralisme agama, kebinekaan, bahkan demokrasi ya. Nah, bahkan mau yang paling tinggi itu dia itu sebenarnya kemanusiaan bagi beliau. Ya, ada sedikit yang dilanjutkan oleh yang berikutnya itu Hasyim Muzadi dalam pluralismenya ya, yang dalam kebinekaannya itu Hasyim Muzadi yang menjadi ketua umum setelah Abdurrahman Wahid itu ya. Kemudian Sa'an Mahfuz juga demikian, masih ada tetesan darah lah dari keduanya tadi. Nah, yang berbeda itu Ahmad Syafi'i Ma'arif, karena dia aktivis Muhammadiyah, tetapi kemudian membawa, bahkan pernah jadi ketua Muhammadiyah, tetapi membawa angin segar buat kemanusiaan dan demokrasi sebenarnya. Yang dilandasi harus selalu dilandasi dalam pikiran beliau itu dengan akhlak. Nah, dengan akhlak, dengan moral akhlak itu. Ini sampai 46 ini Anda juga sudah cukup sebetulnya dengan mahasiswa yang kita 40-an ya. Ya, kalau tadi sudah dibagi-bagi, Prof. Sudah dibagi-bagi? Sudah pada milih ya di grup. Ya, oke, sudah milih, silakan. Nah, ini kalau ada tambahan yang ini bagus juga ya. Ada Asgar Engineer, Kasim Ahmed, Muhammad Ilyas, Najib Mahfuz, Dedam Sir, sastrawan, Rifat Hasan, feminis ini Rifat Hasan itu harusnya naik ke feminis ya. Asma Barnas itu feminis ini 2. Oke, kita bisa naikkan ke atas. Mana feminisme? Nah, ini dia. Ke sininya di mana? Setelah ada di sini. Oke. Naik aja ke situ, kita kasih tanda aja dengan kuningnya. Karena baru naik. Nah, kalau Ahmad Akbar itu ya tentang globalisasi ya, tentang keluasan dan inklusivisme Islam di era globalnya ini. Itu Ahmad S. Akbar itu ya. Ahmad Akbar itu. Yang non-muslim tadi itu ada 4 yang di sini. Ini boleh dipilih juga kalau nggak cukup ya.
Jadi kalau ada yang mau sengaja memilih juga bagus. Karena karyanya ini orang-orang ini bagus, banyak. Ya, karyanya banyak. Ya, silakan mau bertanya. Ini yang harus Anda bahas selama semester ini. Masing-masing satu saja. Dan saya ingin uraikan juga setelah kalian membuat karya. Oke, silakan mau bicara, sudah milih siapa atau ada apa. Kalau Anda sudah memilih, sudah meminang salah seorang calon di sini untuk jadi pendamping hidup Anda dalam berpikir. Saya harapkan Tanyakan. Oke, kalau tidak saya mau tunjuk ya, Pak Ari. Ini tunjuk aja bicara itu. Ya, kepaksa. Kalau ditunjuk itu kepaksa. Masa bicara. Udah coba masalah teknis boleh. Masalah ini kan masih awal ya. Masih awal. Di sini di chat itu ada 44 ya. Kita chat. Ayo, boleh chat juga. Silakan mau ngomong di chat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Prof. Izin bertanya, boleh? Ya, Elia, oke. Iya, Prof. Untuk pembuatan artikelnya ada ketentuannya nggak seperti apa? Kemudian untuk jurnal internasionalnya ada maksimal minimalnya. Terus konten artikelnya itu yang lebih jelasnya apa saja gitu? Karena sudah dibagikan oleh penanggung jawab, cuma hanya ingin mengklarifikasi yang lebih ininya gitu dari Prof. Yang lebih jelasnya dari Prof. Kalau saya tren dunia ya, tren dunia itu yang harus itu tren dunia ini. Hanya yang harus dikuasai oleh Anda adalah bahasa. Ya mungkin bahasa Inggris lebih bagus dari Anda, itu lebih bagus karena lebih banyak bahasa Inggris ini pemikiran ini daripada bahasa Arab. Ya. Nah, walaupun tokoh yang berbahasa banyak, tapi ada bahasa Inggrisnya banyak juga. Rata-rata itu dari tokoh-tokoh yang tidak beralih ke Timur Tengah, itu 50-40-50% itu adalah berkomunikasi atau menerbitkan gagasan-gagasannya dalam bahasa Inggris ya. Tapi 60%-nya itu baru di dalam bahasa Arab. Kecuali yang di Indonesia ya. Di Indonesia juga banyak yang kemudian bahasa Inggris karena apa? Karena orang-orang Barat itu orang-orang Indonesia juga yang menulis itu jurnal-jurnal ya. Tentang Gus Dur, tentang Ahmad Syah, tentang feminisme. Itu semuanya ada di jurnal-jurnal internasional gitu ya. Itu di situ munculnya. Kenapa? Karena itu harus sekali bahwa yang dirujuk pertama kali dari judul yang Anda ambil itu adalah jurnal. Isunya adalah dari jurnal internasional. Dan itu sudah mulai di hadapan. Sebenarnya kemarin juga sebenarnya yang harusnya begitu di mata kuliah studi masyarakat Indonesia yang kita bahas dari studi agama-agama itu. Itu kan begitu sebenarnya kalau mau bagus. Tapi ya saya juga tidak akan memaksa kalau Anda tidak punya kemampuan. Tapi paksakanlah supaya Anda meningkat dan belajar yang bagus. Situ. Kalau perlu saya perlihatkan kembali bagaimana mencarinya. Mencari sumber-sumber dari dunia internasional, dari jurnal-jurnal internasional itu. Tapi rasanya sudah selesai itu. Diberitahu ya cara mencarinya itu. Nah, jangan sampai begini, ini banyak sekali ada antara kalian membuat makalah itu yang dikutip hanya judulnya itu juga udah menyimpang gitu. Itu hanya meper-meper aja yang kira-kira itu ada kata-kata itu di dalam jurnal itu. Sebenarnya itu keliru ya. Yang begitu itu keliru. Harusnya judul itu hampir berdekatan dengan yang Anda tulis gitu.
Kalau Anda menulis tentang pluralisme agama, namanya menurut Gus Dur, gitu ya. Nah, ini pluralisme agama itu kan harus diutamakan, pluralisme agamanya diutamakan, dan ini bertebaran sekali di jurnal internasional. Ya, pokoknya mau dengan Arkun, banyak ahli kitab menurut ya dalam perspektif Muhammad Arkun, atau kitab suci, pembacaan kitab suci itu yang paling banyak. Bacaan kitab suci dalam Arkun, gitu ya, atau perspektif Arkun, pemikiran. Dan tonjolkan Arkun itu punya ide-ide briliannya di bidang yang Anda cari itu apa, gitu. Walaupun kalau tidak ada di situ nanti saya akan kalaupun ada pemikiran-pemikiran yang lainnya, mungkin ada sebagian saja, ini kecil saja. Tapi saya ingin jelaskan sebetulnya Arkun seperti apa, di sini seperti apa, John Bull seperti apa, Joseph Saad itu seperti apa. Nah, tapi yang akan diperlihatkan adalah pemikirannya, atau hasil pemikirannya itu apa yang dia tonjolkan, yang beliau ini tonjolkan. Jangan cuma riwayat hidupnya aja. Ini kalian itu banyaknya mengambil dari panjangnya cerita, biasanya itu di Wikipedia. Itu kan cerita dari lahir, gitu ya, aktivitasnya segala macam. Pemikirannya nggak muncul di situ. Ini terlalu banyak begitu, itu kurang bagus ya. Karena tidak memperlihatkan pemikiran. Kalau pemikiran itu konsep, teori, filsafatnya, wacananya, usulan resolusi untuk penyelesaian masalah apa di dunia ini. Nah, itu usulannya itu sebetulnya bisa jadikan isu utama. Isu utamanya begitu. Umpamanya Asgar engineer gitu ya, umpamanya. Itu dalam metodologi atau psikoanalisanya gender dan feminisme, menurut dia itu seperti apa? Itu andalan engineer ya, Asgar Ali. Asgar Ali itu begitu. Atau siapa lagi ya? Itu umpamanya Malik Qasim Amin gitu. Qasim Amin itu menyatakan bahwa dalam kehidupan kenabian itu sebenarnya pembebasan kaum perempuan itu diutamakan. Nah, makanya feminisme zaman Nabi SAW dalam perspektif kaum asing Qasim Amin umpamanya. Atau kajian Qasim Amin dalam kitab, dalam buku kecil, itu bukunya sebenarnya kecil sekali, tipis sekali, itu Tahrirul Mar'ah. Nah, kemudian pengembangan berikutnya ada buku-buku berikutnya dari Qasim Amin. Nah, coba apa ya, saya lihat dulu ya. Saya sudah lupa ini, terlalu lama ya. Kalau Qasim Amin terlalu lama ya. Dalam pikiran saya itu terlalu sudah lewat. Qasim Amin dalam pemikiran di buku-buku ya, saya ingin lihat di buku referensi pemikiran kontemporer, Qasim Amin, Tahrirul Mar'ah dan Al-Mar'ah Jadidah, itu dua buku pokokan. Jadi pembebasan perempuan dan perempuan baru gitu, perempuan generasi baru atau persepsi baru. Atau kalau sekarang sebagai istilahnya Jokowi itu dengan COVID-19 itu apa yang baru. Tuh, kayak begitulah. Itu yang namanya Qasim Amin.
Sebetulnya saya masih punya ada banyak hal ya, seperti Animal Smile gitu ya. Itu bagus juga. Belum ada kalau itu ya. Kalau mau boleh gitu ya. Huntington itu penantang yang misi sudah ada. Muhammad Rashid itu ini tidak terlalu ketuaan, tapi ya dalam ini masih ada. TNB udah masuk ya, sudah masuk. Yosef Scott sudah masuk. Saya belum mempelajari itu yang namanya George Tarabishi, ya belum saya pelajari itu. Yang George Tarabishi itu mengenai apa namanya kritik nalar Arab gitu ya, atau akal Arab, nalar Arab, kemerdekaan nalar Arab gitu. Itu bagus sebenarnya. Tapi saya belum mau mempelajarinya lebih bagus. Karena saya tidak tawarkan George Tarabishi. Kalau ada yang mau, boleh nanti saya juga didorong untuk membaca buku-buku itu. Ada juga bukunya tentang Wahdatul Aqlil Arabi. Itu kritik akal Arab gitu ya. Karena akal Arab dianggap tidak maju gitu. Atau iskaliyatil akal Arab, banyak sekali itu George Tarabishi ini yang mencengangkan orang. George Tarabishi itu orang Arab ya. Orang Arab itu ada nama-nama barat gitu. Itu terutama di Libanon ya. Di Libanon, Mesir itu namanya kayak gitu. Orang Arab. Dan bisa juga tidak Muslim. Bisa tidak Muslim. Oke. Siapa lagi yang mau nanya nih? Silakan. Kalau pengumpulannya kapan, Prof? Pengumpulannya harus sekaligus ya. Sekaligus. Sekaligus, jangan satu orang. Selesai bersama. Kalau 2 minggu saya katakan begitu. Sudah selesai bersama. Anda sanggup 2 minggu, sanggup nggak 2 minggu? Pasti mintanya 3 minggu kalian itu. Kalau sudah dikasihkan 2 minggu. Katakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke sana. Ya. Makanya saya ingin lihat minggu depan lah. Kalian sudah sampai di mana? Ini nanti mundur ya kalian itu. Misalnya begitu. Saya minggu depan saya lihat itu mundur ya, janganlah, jangan gitu. Nanti nggak selesai. Ini yang akan kita bahas banyak sekali pemikirannya. Ya minimal Anda tersiratlah dikit gitu. Untuk kemudian merangsang untuk bisa baca bahasa ini. Dan sudah yang berbahasa Indonesia banyak juga sebenarnya buku berbahasa Indonesia. Tapi sekarang agak sulit Anda mencarinya, kecuali dari kalau Anda mau beli di Wikipedia, di Tokopedia, atau yang yang pasar online lah, itu ada buku-buku ya. Ada buku-buku yang free itu terutama terbitan Jogja, RI, semuanya itu banyak sekali pemikiran. Pustaka pelajar gitu ya. Ya Mizan juga ada. Itu di Bandung itu cuma Mizan ya. Atau apa namanya? Ya. Itu tuh toko apa namanya buku-buku terbitan yang bagus ya, terbitan yang bagus. Atau Hutan Kayu begitu yang terbit di Ciputat ya, begitu. Atau Pramadina gitu. Buku-bukunya bagus-bagus. UIN Jogja gitu, itu bagus-bagus ya. Nanti Pak Risris itu yang bisa akses. Kemarin itu yang satu orang baru meninggal, Prof. Yang kemarin Prof tampilkan Al-Fatih. Siapa? Ya yang tulisan apa yang menulis yang kemarin Prof tampilkan di buku tersebut, Prof. Yang apa di slide itu?
Yang mana ya? Saya lupa nih. Yang kemarin ada tulisan kumpulan tulisan apa yang orang-orang Jogja. Orang Jogja. Yang kemarin ada yang bukan sinopsis ya, hanya pengantar, hanya tulisan-tulisan, pas di bawahnya tidak ada, hanya daftar isi saja. Oh, yang itu. Kayak yang mana itu ya? Baru meninggal belum seminggu. Profesor dari Usuluddin, pemikiran Islam. Oh iya, ya, yang kemarin itu cuma ini ya. Yang ditunjukkan Ini itu. di mana itu ya? Nanti saya lihat. Nah, saya lupa. Iya, baru ingat. Itu kayaknya masuk juga ke ini nanti kelengkapan perkuliahan di semester genap. Kemudian mata kuliahnya PIK. Barangkali ini. Nah, ini. Oke, saya buka. Mana ininya? Saya sudah buka. Oke. Nah, ini ya. Iya, Prof. Ini Khudori ini. Editor. Bukan editor, penulisnya, salah satu penulisnya. Salah satu Yang makalah, ya. Di bawah. yang di sini nggak ada di situ. Iya, nggak ada di sana. Sini di Mahfud. Kalau ini Barmonte dosen saya, terus Hanif Anwari dosen. Ilyas, Asgar, Zairi Sadar, Abdul Naim. Bukan, Prof. Matahari, Nasr. Nah, ini Al-Fatih Surya Dilaga. Al-Fatih Surya Dilaga ada di sini. Ya, ini yang Al-Fatih, yang Kasim Ahmed. Oh, Kasim Ahmed. Ini nih, penulisnya ini ya. Iya, penulisnya itu baru meninggal beberapa hari lalu. Adalah menuju guru besar. Masih muda, 40 berapa? Tak, 40. Itu kena COVID bukan? Bukan, Prof. Karena apa? Stroke ringan awalnya. Ya itu pembawanya sebetulnya bisa terjadi gitu. Rekannya rektor sekarang Al-Makin. Makin ya, benar makin. Ini. Oke, mudah-mudahan beliau bahagia ya di sana dengan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Oke, siapa lagi mau nanya nih? Ini toko-toko ini juga bagus nih. Tapi ini bukunya apa? Pemikir Islam Kontemporer ya. Anda itu pemikiran Islam Kontemporer. Yang versinya siapa? Jogja ya. Ini ada segini nih, ada judul. Ini pengantarnya aja sebenarnya. Aku udah ada pengantarnya ini. Ada berapa halaman pengantar nih? Nah, sampai di sini. Oh, nggak ada halamannya lagi. Ada Mulyadi. Ini ini tahun berapa yang ini? Ini Mulyadi belum jadi profesor. Mulyadi ini. Kayaknya udah ya. Karena tahun 2003, Prof. Udah lama. Kelamaan ini ya. Iya, ini juga seperti Pak Bermawi Munte itu kan ahli sastra, udah profesor. Nah. Waryono Abu Ghaufur udah profesor, Bermawi Munte profesor. Iya, soalnya orang-orang yang berdekatan dengan saya. Mereka kan orang-orang hebat itu yang apalagi kalau lebih muda itu lebih hebat lagi.
Ya, teruskan oleh kalian ya. Kalian ini punya waktu masih lama untuk menjadi manusia hebat. Karena itu dorong secepatnya dari sejak kita sekarang. Kalau ada tulisan sedikit begini, ini pengantarnya juga bisa memperlihatkan ini dari ini bisa kita lihat ada tokoh-tokoh lain yang muncul pokoknya. Ini seperti di sini saya ingin lihat ya. Rekonstruksi, ya. Kesini rekonstruksi, apabila pada pemikiran tokoh Arkun, Jabir, Sahrul, Al-Naim, Uzaid, Merisi, Mahfud, Turain, Benis, Abdul, Kawir Ketibi, Salim Yafud, Aziz Ahmed, Hashim Saleh, di tanah air, itu Absar, Alhamdulillah, Masdar. Nah ini Masdar bagus juga nih pikiran. Bukunya banyak, Masdar. Kalau mau dilihat di feminisme, karena Masdar ya. Kalau ada yang punya Zakaria Janji Mahfuz, Zakir Konstantin Zuraik. Jadi sebetulnya bisa mencari di situ, tapi kemudian kita memunculkan dan membaca buku-buku yang lain. Itu akan memunculkan tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Di sini juga ada nih, sudah profesor nih Pak Mulyadi Kartanegara. Soalnya beliau ini dosen tasawuf ya, bagi saya, dosen tasawuf bagi saya. Mulyadi Kartanegara ini. Yang mulainya dari tasawuf falsafi. Tapi di sini mulai doktor, kalau di situ sudah profesor. Ini yang ini. Saya lihat dari tulisan ini apa Mulyadi itu berpikirnya dari barat sebetulnya, tapi keislamannya di sini banyak, bahasa Inggris lebih bagus ya daripada bahasa Arabnya. Beliau ini. Nah, yang diandalkan itu epistemologi Islam ini, ya, model dari Jabiri dan lain sebagainya. Epistemologi, kata epistemologi yang paling sering diucapkan oleh Pak Mulyadi, ya, Prof. Mulyadi ini. Siapa mau bicara? Kita sampai jam? Sudah selesai, Prof. Sudah selesai. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Mohon maaf. Dari sini dulu. Oke, kita sudah 17.35 ya. Nah, maaf dan salam sejahtera, salam bakti dari saya untuk keluarga semuanya di rumah. Semoga kalian dan mereka itu sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan kami selalu mendoakannya supaya kita semua bisa sehat walafiat, bahagia untuk selamanya dengan diiringi oleh rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup mata nanti. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka sidqat tawakkuli 'alaika wa husna dzanni bika warzuqna taqwaka warzuqna mahabbataka warzuqna ridhaka ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi untuk minggu depan, Prof, mulainya jam 16 atau jam 15.45? 45 aja ya.